Itu settingan ya, settingan. Siapapun kalau nggak terima datang ke rumah saya, kan gitu. Ini nggak akan saya cabut ini. Ajib. Nggak akan saya cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsan tadbiru al-kainat wa khalaqal aradina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'al habba wan nabat wa qaddaral arzaq wal aqwat. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin dil mu'jizatil dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah, umat, sahabat dimanapun berada, alhamdulillah ketemu lagi di acara yang spektakuler, acara yang luar biasa, acara ngobrol menembus batas bareng Gus Nur di acara di studio GN13 di Malang. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan bintang tamunya hari ini Anda sudah kenal ya, Syehrel. Assalamualaikum saya. Waalaikumsalam. Ini antum yang kedua kalinya ini. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Beliau dulu pernah hadir di sini ya, Syehrel. Jadi gini teman, kapan antum telepon? Kemarin ya? Ya, kemarin. Telepon ya. Kemarin beliau telepon, bla bla bla. Singkat cerita beginilah, Syehrel ini nggak pernah ngasih waktu cukup, mendadak tiba-tiba Anda di Malang, Anda mau podcast, Anda mau konten sama antum. Kita cek di studio, ya kebetulan alhamdulillah studionya kosong. Oke, kita jadikan. Jadi sekarang tanggal berapa sih? 29 Agustus, hari Sabtu, ba'da duhur ya, baru selesai sholat duhur, sampai berjumpa kembali, ketemu kembali dengan acara Menembus Batas. Dan insya Allah, jadi ini kita tadi sempat ngobrol, konsepnya apa nih, mau bahas apa sih? Nggak ada, ya udah ngalor ngidul aja kalau gitu ya. Nah, sebelum itu kita sapa dulu di sebelahnya Syehrel ini. Beliau dari mana tadi? Dari Riau kalau Anda tidak salah. Beliau adalah sahabat kita semua, sahabatnya Syehrel. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Selamat lagi Ustaz ya. Ya, nggak apa-apa. Siapa namanya Ustaz? Anda namanya Muhammad Iqmal Lubis. Oh, Lubis ya. Oh, kirain orang Jawa, bukan ya? Lubis ya. Lubis itu marganya, Gus. Iya, makanya kalau singkatan itu. Kalau Jawa kan Paimo, Painem, Paindin gitu kan. Apa singkatannya itu Lubis? Luar biasa. Oh. Masya Allah. Oke teman, sebelum kita ngobrol ngalor ngidul, kalau Syehrel kita udah tahu kan, oh kenapa dipanggil Syehrel? Karena ternyata rumahnya dekat rel kan itu, rel kereta api di Tegal ya. Nah, oke, sekarang yang di sebelahnya kita belum kenal, yuk kenalan dulu yuk. Jadi Ustadz, siapa jamaah ngaji bareng Ustadz? Siapa nama antum? Lahir di mana? Sudah punya istri apa belum kan? Kalau belum punya istri kan ini siapa tahu ada jodoh di sini. Terus sekarang ini dalam rangka apa? Terus mau kemana? Tujuannya dalam rangka apa? Terus tiba-tiba Allah takdirkan ke sini nih. Nah, tafadhol Ustadz. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullah. Buat semua sahabat GN13, perkenalkan Al-Fakir Muhammad Iqmal Lubis dari Provinsi Riau. Asli Riau, lahir di Riau, tinggal di Riau. Subhanallah. Umur sekarang anak kelahiran 3 Februari 1993, Gus. Jadi muda. Dulu 17. Masih muda lah ya. Sekarang tambah 10 gitu. Status tadi Anda sempat liatin KTP sama antum ya, di situ masih tertulis status lajang, berlaku seumur hidup. Itu. Waktu dicetak KTP lajang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu kan di bawah ada berlaku seumur hidup itu. Lajangnya. Masya Allah. Ya, jadi Ana sudah 2 minggu di Tegal di tempat beliau Habib Syekh. Ya, kita ada safari dakwah juga di sana. Kemudian dadakan kita ada tugas ke Malang bersama beliau. Ini masuk hari ketiga ya, Bib. Ini hari ketiga kita di Malang. Tiba-tiba, yuk ke tempat Gus Nur gitu.
Soalnya dulu kan kita sering podcast lewat ini, lewat IG. Kalau Anda di Riau kita podcast lewat IG. Jadi beliau ini suka mancing-mancing, Gus. Suka mancing-mancing biar kita naik gitu kan. Terus bilang, antum cocoknya ini ketemu sama Gus Nur, ntar Anda temuin katanya. Alhamdulillah hari ini qabul sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dalam rangka safar memang ya. Iya. Kesini ini kan nggak sengaja, nggak diprogram ini, mendadak berarti kan? Mendadak, kita semua dadakan. Gitu, masya Allah. Kemarin saya di Madura ya. Iya. Saya ngabari Gus Nur itu, Gus Nur masih di Madura, bedah rumah itu ya. Bukan liputan kiai yang difitnah narkoba, gitu ya. Oh gitu ya. Jadi dari Riau, sebentar saya pertegas ini. Jadi sekarang belum punya istri ya? Belum. Saya pertegas dulu ini. Belum punya istri. Kayaknya enggak niat atau masih lambat atau masih belum cocok atau gimana? Proses, Gus. Proses. Mohon doanya. Taruh. Sudah ada calon? Calon banyak. Oh, calonnya banyak. Tapi belum ada yang cocok. Semua yang belum sahama kita kan masih calon itu. Cepatlah nikah lah ya, biar perjuangan ini lebih barokah ya. Insyaallah. Tapi luar biasa, masih bujang sudah safar gitu ya, sudah dakwah, masya Allah, luar biasa ini. Keren ya, Her. Jadi siapa tadi namanya? Muhammad Iqmal Lubis. Muhammad Iqmal Lubis. Ya, punya IG? IG ada Bung Lubis 212. Bung Lubis 212. Kepoin nanti IG-nya ya. Sama, kita sama semua, Gus. Ini IG Bung Lubis 212, YouTube Bung Lubis 212. Disamain semua. Oh, gitu. Kok punya YouTube berarti? Ada, masih baru itu. Masih baru. Apa? Kontennya apa? Khusus apa? Ya nyerang-nyerang cebong itu. awalnya kan Anda termotivasi dari beliau ini gitu. Banyak youtuber kalau Anda bilang youtuber sampah gitu kan, yang emang nyari makannya lewat situ, nyerang habaib ya ulama gitu. Jadi kita coba, awalnya Anda balas bikin video dimasukin ke YouTube beliau gitu, dimasukin ke YouTube beliau, habis itu udah antum bikin channel aja dah, kita bela habaib, kita bela ulama, kita jihad di medsos gitu. Dari situ awalnya. Oh gitu, nggak pernah diblokir? Belum pernah, karena belum tersorot gitu. Belum tersorot. Kalau Ana Facebook udah blacklist, makanya Ana nggak main di Facebook. Mbak, antum bikin Facebook, bikin Gus Nur gitu, pakai nama Gus Nur atau karena kalau Facebook insya Allah udah ada ratusan, Gus. Dulu saya udah sampai 500.000 deh ya. Tapi udah diblokir aja, di banned. Sampai sekarang masih bisa dibuka, tapi saya nggak bisa masuk ke sana. Nggak tahu itu gimana. Anti sama Gus Nur. Iya, nggak apa-apa. Barakallah. Gitu ya, Syekh ya. Antum gak usah kenalan, udah kenal Syehrel, Habib Syekh. Emang ada keturunan Arab, Bib? Ada. Oh. Ana bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh, kurang mancung dikit. Oh, ternyata beliau keturunan Arab. Masya Allah, Habib Syekh. Barakallah, itu tadi intermezzonya teman ya. Mudah-mudahan obrolan ini walaupun gak ada konsepnya, biar Allah yang konsep, alam yang konsep, gak tahu, tapi mudah-mudahan manfaat gitu ya. Dua narasumber. Karena gak ada konsepnya ya udah ngobrol aja. Ya, aku yang nanya sama yang nanya terserah sudah. Mau ngobrol apa ini? Nah, pertama Gus, ini kan lagi banyak pemberitaan tentang seorang penista agama. Ya, kita tahu penista agama yang waktu itu pernah dijebloskan dalam penjara, dan alhamdulillah proses secara hukum dan dijebloskan dalam penjara, dan sekarang justru diangkat menjadi yang di Pertamina tersebut gitu. Ahok, Gus. Ahok, ya. Nah, yang katanya dengan kata-kata apa? Ahok dengan merem. Ya. Gimana, Ustaz? Ya, saya dengan merem saja untung Pertamina gitu. Tahu-tahunya pas melek rugi. 11T itu 11, bilangan yang besar, Gus. Nah, 11, T lagi itu bilangan yang besar. Gitu. Menurut antum gimana ini? Yang rugi kan Pertamina. Kalau Ahok kan nggak rugi. Jadi saya jamin yang rugi itu hanya Pertaminanya. Kalau Ahok tambah kaya insya Allah. Ya nggak apa-apa. Mumpung masih ada kesempatan ngerampok aja. Kan bukan salah Ahok, salah kita milih rezim kan. Enggak, saya nggak milih. Jadi gini, bangkrutnya negeri ini, carut marutnya rezim ini, ekonomi, hukum, budaya, apapun carut marutnya ini, semakin banyak pengangguran, semakin banyak rakyat tertindas, semakin banyak rakyat terdolimi.
saya nggak ikut campur. Ya. Karena saya di oposisi dan saya nggak milih. Iya. Nah, jadi kalian yang sudah terlanjur milih, bahkan sampai detik ini masih taklid buta, ya mudah-mudahan husnul khotimah lah, tidak dicabut dalam kondisi yang salah seperti ini. Saya nggak milih, jadi silakan. Dan saya nggak ada beban aja. Mau Pertamina bangkrut, mau apa gimana. Dan itu bukan urusan kita sih, nggak usah ngurus itu. Ya cuman kita sebarkan ke umat, ke rakyat bahwa ini loh, masa nggak kapok-kapok seperti ini. Gitu kurang lebihnya. Kalau menurut antum? Jadikan ladang dakwah aja ini. Iya. Gitu. Kalau menurut antum gimana tentang 11 T tersebut? Ini besar bilangannya kan? Iya besar, soalnya dulu orang tua kita punya pepatah itu, gara-gara nila setitik rusaklah susu sebelanga. Susu kan putih itu, ada nila 1 titik aja dia kan berwarna, ada yang warna merah, warna biru, macam-macam, menetes. Jadi kesuciannya, keputihan susu tersebut rusak gitu. Nah itu sekarang berlaku, Gus. Kan Ahok sering ngomong tai. Nah itu gara-gara tai setitik itu rusaklah Pertamina. minyak Pertamina itu. Gitu. Iya, Jadi iya. rezim ngangkat dia itu kayak Indonesia nggak punya orang lain gitu. Padahal dia udah kita tahu pengalaman dia gimana Jakarta hancur carut marut, Mister Gusur itu kan dikit-dikit gusur, habis itu pernah jeblos ke penjara gitu. Masa kita nggak punya anak bangsa yang lebih baik gitu. Ya, jadi kembali ke yang dia omongin Gus Nur tadi, ini salah yang milih, bukan salah kita. Anak juga nggak milih, nggak pernah Di milih. depan orang rakyat pun maling di depan orang kan, tanpa adab, tanpa akhlak. Ya nggak apa-apa lah. Kan gini, kalau kita bisa cegah kan, dengan mulut, dengan tangan, dengan hati, walaupun selemah iman kan. Tapi kalau udah nggak mampu, ya udah lepas ya, cari yang lain yang bisa kita bina, apa yang kita bisa perbuat untuk Indonesia ini. Jadi gimana kesimpulannya? Emang gue pikirin gitu ya, mau diapain juga? Ya mau diapain gitu kan? Biarin aja. Iya. Kan masih 11 koma, belum 100 koma, mungkin masih mau dilanjut lagi, bobroknya silakan. Utangnya Indonesia sudah 4.000. 4.000 Iya. T. Makanya ayo kita buat Allah tersenyum lah. Walaupun nilainya kecil, walaupun nggak masuk TV, nggak masalah. Ya tadi, kenyangkan orang di sekitar kita, bantu semampu-mampu kita. Makanya kita punya program bedah rumah, ya kan. Dulu bedah masjid, begitu corona kita stop dulu, kita fokus bedah rumah sekarang. Infak beras itu kan dalam rangka mengimbangi. Ya walaupun kecil lah, kita musuh Firaun ini sekarang ini kan. Kalau kata Anda melebihi, Gus. Fir'aun aja nggak punya utang ya. Iya. Terus itu anak-anak mantunya segala macam nggak diangkat naik semua jadi pejabat itu. Kalau kata Anda melebihi itu. Dan haji nggak pernah diembat sama dia. Jadi intinya Ahok ini apa, hoak ya, menebar hoak ya kan intinya. Harusnya ditangkap itu. Karena kalau kita sengaja nggak sengaja, kalau kita itu hoax pasti diproses. Nah Ahok ini hoax prank nasional ini. 7 bulan beres, 7 bulan untung. Kalau nggak untung bubarin aja kan. Sombongnya dengan takaburnya seperti itu. Itu udah diucapin gitu kan. Kalau masalah mimpin Pertamina, kita meremaja Pertamina untung katanya. Lah giliran buka mata rugi. Itu kan udah hoax gitu. Nah gitu. Nah, terkait ini Gus, tentang katanya HTI yang ada oknum lah menggerutuk seorang kiai. Nah ini antara bukan kejahatan ya, antara HTI dengan PKI itu menurut antum gimana? Jadi hostnya dia. Kita jadi narasumbernya. Kemana-mana rampas studio nih. Sebenarnya ini sudah kita bahas ya di studio ini, kita sudah bahas tuntas dengan Prof Suteki, dengan Ustadz Azizi. Kita udah kupas tuntas ini. Tapi nggak apa-apa lah, intinya jangan samakan HTI sama PKI, jauh. Kalau PKI sejarahnya sudah ada, sejarah mencatat sudah ya, dan terlarang. TAP MPR-nya ada nomor 25 itu. Kalau dan sudah makan korban, sejarah mencatat. Intinya begitu. PKI organisasi terlarang. Jelas hujahnya jelas, kitabnya jelas, dalilnya jelas.
Nah, kalau HTI ini kan hanya sentimen rezim. Kalau HTI ya, itu kan hanya sentimen rezim aja. Dan HTI ini hidup di Indonesia mulai zaman Pak Harto. Ya udah ada dan nggak ada apa-apa. Iya. Ya, karena waktu itu Pak Harto, SBY dan presiden lainnya kan melihat HTI bukan ancaman, dinamika berpolitik biasa. Malah diajak diskusi ya. Nah, kalau sekarang ini kan sering kita katakan, coba saya nanti kalau antum nggak cocok kita diskusikan ya. Jadi kalau SBY kiblatnya ke Amerika, gitu kan. Nah, kalau kita ini sekarang kemana kiblatnya coba? Sekarang ini rezim yang sekarang ke Cina. Suka nggak suka silakan. Kalau misalkan ada nggak nerima, ayo kita diskusikan. Memang iya kita ini sekarang terbelenggu hutang riba dengan Cina. Bukan hanya urusan riba. Kalau kita jelentrehkan secara vulgar, seolah-olah rezim ini sudah tunduk, sudah sujud. Ya, bahkan sudah menghamba, bahkan sudah menuhankan Cina sekarang ini. Udah nggak bisa lepas dari Cina itu. Jangankan kata cuman harga diri, iman aja udah lepas untuk Cina gitu kan. Leher udah siap diserahkan untuk Cina kan gitu. Karena komplikasinya tadi itu. Nah, kita sama-sama tahu Cina itu ideologinya, fahamnya. Kalau siapa itu Mustafa Kemal Atatürk di Turki sekuler kan jelas. Mustafa Kemal Atatürk sekuler gitu kan. Amerika liberal, itu kapitalis. Cina ya sudah apa komunis. Iran Syiah, udah jelas. Nah kita kiblatnya ke Cina yang ideologinya komunis, ekonominya mungkin ya antara kapitalis, antara begitulah. Nah, maka otomatis sudah komunis sama syariat ini udah nggak jalan, kayak bensin sama api, nggak mungkin bisa sinkron. Nah, makanya nggak aneh kalau sekarang ini ormas sama ormas berantem, ulama sama ulama berantem, ya kan, kiai sama kiai berantem, santri sama santri berantem. Itu bukan berantem tanpa sebab, ada skenarionya, ada sutradaranya itu. Pasti, wallahi pasti. Kenapa? Ya karena memang nggak sinkron, komunis sama syariah, komunis sama khilafah nggak sinkron. Otomatis itu sudah. Rezimnya, kekuasaannya terbelenggu oleh faham komunis misalkan ya, berkiblatnya ke sana. Indonesia mayoritas muslim ya, yang berpegang teguh kepada syariat. Tapi walaupun mayoritas, tapi kan nggak punya apa-apa. MPR, DPR semua dipenuhi dengan orang-orang yang walaupun Islam tapi nggak ada kekuatan hukum, kan nggak ada. Maka terjadilah seperti ini gitu loh saya. Gitu. Kalau menurut Ustadz Iqmal, coba HTI sama PKI. Ya, memang belakangannya ini viral kita lihat, sehingga karena ini kan posisi HTI kalau di negara ini dibubarkan gitu. Jadi bubarkan bukan berarti terlarang. Persis seperti yang dikatakan Gus Nur tadi, kalau PKI jelas dalilnya ada, hujahnya ada. Kalau itu ormas sebuah ideologi terlarang gitu. Ideologinya, atributnya semua udah haram jadah di Indonesia gitu. Lah PKI, HTI itu dari dulu udah ada, di rezim sebelumnya nggak dipermasalahkan gitu. Tiba-tiba di rezim sekarang dibubarkan. Harusnya kita koreksi, kok rezim ini bubarin gitu. Yang jadi ancaman siapa, rezim apa HTI? Gitu. Karena di era Pak Harto ada, mereka nggak ada yang batasi, nggak ada yang larang gitu, nggak ada yang membubarkan. Kenapa di rezim sekarang dibubarkan gitu? Kalau ini kan kita sekarang opini, digiring opini supaya kita berpemahaman HTI dan PKI ini sama gitu. Ini penggiringan opini sekarang. Nggak bisa gitu, karena HTI jelas ngajak kita kepada syariah, ngajak kita kepada tauhid, sedangkan PKI itu lebih setan daripada setan gitu. Mereka nggak yakin sama Tuhan manapun, sedangkan iblis aja yang rajanya ngakuin Allah sebagai Tuhan gitu. Jadi perbedaannya jauh, jauh, bagaikan langit sama sumur itu. Bukan langit bumi doang gitu. Jadi sama sekali nggak sama. Adapun terkait mereka dibubarkan di Indonesia, yaitu yang bermasalah dengan rezimnya sendiri, bukan dengan HTI-nya, karena dari dulu mereka udah ada gitu. Untuk terkait seorang kiai yang ditunjuk-tunjuk oleh oknum, menurut antum gimana? Ya itu nggak ada akhlak, itu nggak ada adab itu.
giliran Pancasila diobok-obok mereka kemana gitu. Giliran giliran masalah dangdutan itu mereka manggung luar biasa gitu. Kenapa berani pakai doang? Udah sepuh, orang tua sendiri mereka rame-rame itu, rame-rame. Nah, jadi itu akhlaknya nggak itu merupakan suatu apalah gitu, satu akhlak yang amat sangat buruk gitu, nggak mencerminkan. Mereka kan harusnya jaga agama, jaga kiai, jaga ulama gitu, bukan mempersekusi ulama kemudian melindungi maksiat, bukan. Walaupun berbeda pemahaman ya, rada berbeda pemahaman. Nah ini ada satu pertanyaan lagi. Satu lagi saya. Membubarkan HTI itu budgetnya besar saya. Membubarkan HTI itu dananya gede dan ada ormas, ada orang yang dapat dana itu. HTI bubar itu ada orang yang mendapatkan keuntungan gitu ya. Ada yang kayak dadakan. Jadi rezim ini nggak bisa membubarkan HTI serta-merta, harus dapat dukungan dari beberapa pihak, ormas. Nah, itu gelontor dana itu. Nah, jadi kita ke hakikat aja. HTI buruk di mata rezim, jelek di mata rezim, ancaman di mata rezim, tapi belum tentu buruk di mata Allah. Itu aja pegang. Jadi kalau antum masih punya iman, lebih baik kalau nggak paham mending diem, daripada nanti Allah azab antum nggak ikut makan uangnya, nanti antum kena azabnya juga. Ngapain gara-gara musuhi HTI, musuhi khilafah, kan hanya ikut-ikutan di medsos. Salah di mata rezim belum tentu salah di mata Allah, kan gitu. Apa salahnya HTI di mata Allah? Yang dikumandangkan hanya syariat. Ya perkara nggak cocok kan nggak masalah, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Itu hanya dakwah. Itu saya. Dan itu kan ada yang namanya digoreng-goreng bahwasanya HTI khilafah itu ingin merubah tentang Pancasila, ingin merubah Pancasila. Nah itu apa benar Gus? HTI dan khilafah itu memang mau merubah Pancasila. Ini udah bahas ini masalah ini saya udah. Nah ini digoreng sama orang-orang awam juga nggak paham. Akhirnya melihat kan banyak yang menggoreng-goreng tuh Gus. Orang-orang awam itu harus dikasih pemahaman. Saya kasih pemahaman yang paling sederhana. HTI itu ngomong kepada DPR, kepada MPR, ngomong begini, hei jangan hutang, apalagi riba. Menurut Al-Quran dan hadis itu nggak boleh, azabnya begini, siksanya begini. Nih, ini hadisnya, ini ayatnya. Jangan hutang, nggak boleh. Hei, DPR, wakil rakyat, negara Indonesia ini sumber daya alamnya terkaya sedunia. Ayo kita kelola sama-sama dengan anak bangsa. Kita akan menjadi bangsa yang besar seluruh dunia. Baldatun thayyibatun walaupun ghafur, misalkan. Itu yang disampaikan HTI. Hei, demokrasi itu baku. Kalau Islam itu lengkap, ada mubah, ada makruh, ada sunnah, ada wajib, ada haram. Lengkap di hukum Islam. Nah, kalau di republik ini hanya demokrasi. Sudah hanya itu saja. Nggak ada dinamika lainnya dijabarkan gitu kan. Kalau di Islam luas. Kalau mubah masih bisa di voting. Di halal mubah bolehlah voting. Mubah itu kan dilakukan atau nggak dilakukan nggak ada dosanya, tapi kalau ditinggal jauh lebih manfaat. Masih seperti itu hukum Islam, jauh lebih sempurna. Kalau demokrasi enggak. Nah, ayo begini, ayo kita terapkan hukum Islam. Ayo. Menyeru, bukan merubah. Nggak bisa merubah. Kan sudah ada konstitusinya, ada pakar-pakar sudah menjelaskan untuk merubah satu ideologi, apalagi dari Pancasila menuju khilafah itu harus kudeta militer baru bisa, ya, atau minimal harus partai yang kuat. Nah, tapi kan HTI kan nggak punya itu. Peluang untuk merubah itu nggak bisa. HTI nggak punya kekuatan untuk itu. Bukan ancaman gitu kan. Sementara yang RUU HIP yang kemarin itu kata Prof Suteki itu yang justru punya peluang untuk merubah Pancasila ini. Kurang lebih begitu. Saya ya begitulah, nggak ada bahayanya HTI itu. Berarti antara HTI dengan RUU HIP
Yang mana? Lebih berkompeten yang HIP itu yang untuk merubah Pancasila. Kita tahu konseptornya siapa HIP itu. Kita tahu orang-orangnya siapa di balik HIP itu. Kita tahu kemana tujuannya. Sudah ada kata-kata memeras. Kan berarti merubah itu. Dari 5 diperas jadi 3 misalkan. Itu. Tapi ya itulah, kita ini dikuasai Fir'aun. Mall punya Fir'aun, ekonomi punya Fir'aun, ante-antenya Fir'aun, semua itu yang ngamuk-ngamuk, yang ikut-ikut giring. Udah pokoknya khilafah haram, HTI haram. Mereka itu kan nggak ngerti apa-apa, hanya didoktrin dari atas saja. Atasnya kenyang tuh makan duit itu. Yang bawah ini yang ngerokok ngutang ini, diadu yang di bawah ini gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu. Nggak ada, HTI itu hanya menyuarakan. Itu HTI, hakikatnya HTI. Dakwah. Ini loh sistem Islam, ini loh hukum Islam. Saya sempurnakan sedikit, nanti baru disempurnakan beliau. Kita sama-sama tahu, kita nggak usah kita detailkan, tapi kita cuplik aja. Tahu kan sejarah Amr bin As? Ayo, kalau ngomong khilafah atau ngomong khalifah, ada ribuan bahkan miliaran, tapi kita sunting satu aja, Amr bin As. Gubernur mana? Mesir ya? Mesir. Yang mau gusur rumahnya orang Yahudi itu. Mau bangun masjid, melebarkan masjid atau istana itu, ada rumahnya gubuk Yahudi, gubuk Reot udah. Reot. Beli itu, dia suruh stafnya itu, gubernur tuh, beli tanahnya orang itu. Ternyata nggak dijual. Saya nggak jual tanah ini, kata orang Yahudi itu. Saya beli 2 kali lipat, nggak dijual. 5 kali lipat, nggak dijual. 100 kali lipat, nggak dijual. Ini saya cuma punya tanah ini. Tapi ini mau dibangun masjid, mau dibangun istana. Ya, tapi nggak apa-apa, silahkan. Kan saya nggak jual ini. Akhirnya Amr bin As sudah menawar begitu, nggak dikasihkan. Keluarlah otoriternya, digusur, kan begitu. Sama-sama kita tahu. Ya sama dengan rezim ini. Cuman bedanya kalau rezim ini kan belum lunas sudah digusur, sudah dibikin tol, ya kan. Sementara yang punya tanah masih mana jerit-jerit gak karu-karuan. Itu kan batil. Besok berat itu di akhirat itu. Kalau menurut antum gimana, Zat? Bentar, kita lanjut dulu. Yang tadi, yang orang Yahudi tadi ya, digusur kan rumahnya. Ini biar tahu, biar tahu yang nggak pahami khilafah itu, digusur, hancur. Baru orang dolim ini, orang Yahudi ini jalan kaki ya dari Mesir ke mana, Madinah atau Mekah itulah. Madinah untuk menemui presiden. Jalan kaki, nggak punya onta. Pecah-pecah itu kakinya itu, berdarah-darah. Begitu nyampe masuk kota Madinah, tanya sama orang, mana presidennya, Amirul Mukminin, mana. Di sana. Sampai suatu ketika ada sebuah pohon kurma, ada orang duduk di situ dengan jubah yang lusuh, itu kan, baru disapa, mana presidennya? Apakah kamu tahu presidennya? Katanya suka duduk di sini presidennya, itu kan. Kurang lebih begitu. Kamu mau perlu apa sama presiden, sama Amirul Mukminin? Padahal dia sendiri kan presidennya kan. Umar atau Umar bin Khattab ya? Saya punya rumah di Mesir, hanya itu gubuk Reot dirobohkan sama gubernurmu Ahok itu. Begitu ya. Digusur, hanya dibangun masjid, saya minta keadilan. Ternyata sama presidennya, ya udah kamu ambil tulang. Ini kita percepat aja dialognya ya. Tuh cari-cari tulang di situ. Begitu dapat tulang, itu bingung Yahudinya. Jauh-jauh cari keadilan, begitu nyampe cuma dikasih tulang. Dan bingung lagi, ternyata presidennya itu di angan-angan dia kan presidennya kan mewah, istana mewah gitu kan, pakai baju putih, celana hitam, kan, pakai handfree nyanyi-nyanyi. Gitu. Dia pikir begitu, ternyata kok itu. Kita langsung begitu dikasih tulang tadi, dikasih pedang itu kan, digores. Udah kamu kasihkan ini ke gubernur itu Amr bin As itu. Bingung Yahudinya. Aku minta keadilan, masa cuma tulang? Bawa pulang kamu akan dapat keadilan. Baru begitu nyampe dikasihkan gubernur, nih aku baru ketemu presiden, nih pesannya presiden. Gitu ya. Luluh lantah itu gubernurnya itu, berkeringat, langsung stafnya dipanggil, kembalikan rumahnya gubuk itu, kembalikan. Bangun lagi, nggak jadi. Gitu khilafah, Ustaz. Apa yang ditakutkan dari khilafah? Apanya? Semut aja 212 itu berapa juta umat itu, jangankan semut, rumput aja nggak ada yang mati kok.
Sudahlah umat Islam, jangan mau dibodoh-bodohi, digoreng-goreng, dicuci otakmu sama mereka-mereka yang kenyang makan duit haram itu kan. Gitu Ustaz ya, kurang lebihnya. Tafadhol Ustaz. Gimana menurut antum? Itu udah lengkap ya. Itu intinya kalau khilafah itu dia nggak ada maling duit negara, nggak. Menyuruhkan kita kepada muamalah yang bersyariah, bukan riba gitu kan. Menyuruhkan kita kepada yang ma'ruf, ya, ketaatan, bukan kayak yang sekarang gitu. Jadi kalau ada yang tidak suka berarti dia ada kepentingan di dalam. Itu aja. Kalau ada pihak-pihak yang tidak suka, ngotot pengen bubarin khilafah, nyerang isu khilafah, ya pengen kayak mendadak gitu. Gitu. Yang kasihan yang tadi yang di bawah-bawah ini terikut-ikut, terbawa-bawa, teriak-teriak di medsos, maki-maki khilafah, padahal itu kan bagian dari syariat Islam. Nah itu yang kasihan, yang kenyang di atas dia capek teriak-teriak. Gitu. Oke, sekarang kita closing ya. Bab ini kita tutup. Antum jangan bela saya. Antum harus oposisi. Saya lebih seneng itu kalau cebong yang kesini asli itu malah seneng. Ayo, Eko, tunjukkan satu saja orang HTI atau khilafah yang nyolong uang negara. Satu saja. Ayo. Yang nyolong uang Pertamina, yang nyolong uang BPJS, yang nyolong uang reklamasi, yang nyolong Meikarta. Gitu kan? Harun Masiku, aku NKRI, NKRI harga mati, aku Pancasila, gitu-gitulah. Ada nggak orang-orang HTI? Nggak ada, Coba sebutkan Indonesia ini bobrok ekonominya, jatuh ekonominya, apa gara-gara HTI? Apa gara-gara khilafah? Jawab yang bisa jawab. Jawaban wes. Nggak ada, Ada itu 26 tera kalau mau minta datanya. Siapa yang bikin Indonesia ini seperti ini? Yang jelas bukan HTI, bukan khilafah. Dan saya bukan juru bicaranya HTI, bukan. Ini ngomong benar dan salah, hak dan batil ini. Gitu saya. Untuk terkait Gus, ini ada satu pertanyaan lagi yang Ana siapin nih, Ana perlu jawaban gitu. Tentang Kejaksaan Agung yang kebakaran katanya sih, gitu. Katanya kebakaran, sedangkan di dalam situ kan banyak data-data gitu. Akhirnya kebakaran dan mungkin data-datanya mungkin ikut kebakar ya. Nah menurut antum gimana? Mana? Antum dulu kan? Ada simpel aja. Ya itu kan baru hari lalu ya, beberapa hari lalu. Tanggalnya lupa tapi masih bulan ini, bulan Agustus. Itu beberapa hari setelah kita memperingati HUT RI yang ke-75 itu. Ya, kita baru aja teriak-teriak merdeka, merdeka, merdeka gitu, tiba-tiba dapat berita, lihat di media itu ada yang kebakaran itu. Judulnya kebakaran gitu. Jadi Anda sampai nulis merdeka itu ialah ketika semua barang bukti hangus terbakar gitu. Jadi intinya gitu aja. Merdeka itu ketika semua barang bukti hangus terbakar. Ada yang enak teriak merdeka gitu. Merdekanya ya itu tadi. Semua berkas, semua hasil-hasil barang bukti yang kasus kan semua di situ itu. Jadi itu terbakar. Kalau kita pengen ngomong dibakar nggak ada bukti gitu. Itu aja. Ya, tapi intinya mau terbakar, mau dibakar, itu salah satu bentuk makar Allah aja kalau kita kembalikan, biar nggak urut-urut kita mikir ya. Kita ngomong dibakar nggak ada bukti, nanti kita malah ditangkap nebar hoax ya. Kita yaudah mau kebakar kek, mau dibakar kek, itu salah satu bentuk makarnya Allah untuk membatalkan. Dan jangan dipikir kalau memang itu dibakar ya, dibakar untuk menghilangkan barang bukti, jangan dipikir urusanmu selesai. Ya, walaupun mungkin barang buktinya hilang, alam masih menyimpan itu. Alam punya arsip sendiri, silahkan bakar. Ya, kalau kita mikir ke sana, enteng hidup ini kita kasihan. Kita sudah lihat orang mati, mulai dari politikus sampai koruptor ya, begitu hina kan mau dikubur angin puting beliung, sampai kursi-kursi berhamburan. Kita nggak usah sebut namanya lah ya. Ya kan, yang kemarin tampak gagah dengan mobil mewahnya tiba-tiba mati kecelakaan ya di jalan tol. Yang kemarin tampak begitu gagah tiba-tiba mati COVID kan. Sampai orang nggak bisa jenguk. Itu kan salah satu keadilan Allah, dan itu jangan dianggap selesai. Itu di alam barzakh udah semakin rumit hidupnya itu, nasibnya itu. Gitu saya. Jadi jawaban saya mau dibakar atau terbakar nggak penting. Udah suka-suka lo aja lah. Intinya rekayasa mau gimana pun ya itu kan versi akal, dalil akalnya gitu.
Allah ntar punya cara tersendiri buat menunjukkannya, buat ngebalasnya. Kayak yang kemarin kan terakhir viral itu, ada yang nggak sengaja mati gitu. Itu ada juga, itu kan Allah punya cara sendiri gitu. Allah punya rencana sendiri yang nggak bisa dihalangi sama siapapun. Iya. Jadi mau terbakar mau dibakar udah suka-suka lu aja lah gitu ya jawabannya ya. Yang penting kita tetap dengan makom kita tebarkan amar ma'ruf nahi munkar gitu kan. Apalagi saya. Bentar, Dit. Ini kan Anda baru pertama kali nih ketemu Gus Nur. Sebelumnya ketemu di media. Anda pernah lihat itu apa namanya? Historinya gitu kan, sebelum terjun di dunia dakwah yang sekarang itu dulu sering dakwah di alam kubur begini. Ya, intinya masalah-masalah yang goib gitu beliau faham gitu, membidangi gitu. Jadi ini Ana mau ambil alih peran antum sebentar. Ya soalnya gini Gus, Ana jujur, Ana nggak punya bidang dalam hal tersebut gitu kan. Apalagi yang Ana sering ditanya itu yang gini masalah goib, masalah jin. Ana nggak sempat urusan sama jin. Saya ulang gitu, urusan sama manusia banyak kita. Jadi mumpung di sini ada ahlinya gitu, ada seniornya di bidang itu. Ana pengen tanyakan, kan lagi marak sekarang ya Gus ya, lagi viral itu, lagi viral masalah berburu dukun lah gitu, sweeping dukun, tarung ilmu madukun segala macam. Mumpung di sini ada ahlinya, tafadhol kita serahkan penjelasannya dari beliau. Allah ya karim. Saya dulu pernah di dunia itu ya. Saya pensiun, Guntur siapa? Diangkat lah. Saya pensiun, Guntur Bumi naik. Oh berarti ceritanya udah pensiun Gus gitu. Udah gantung keris lah gitu. Guntur Bumi naik, Ki Joko Budu naik, itu saya udah berhenti itu. Dan kadang saya lucu, kadang saya bersyukur, Beb. Saya bersyukur tuh gitu. Kalau saya lihat, astagfirullahaladzim, ini kalau saya lihat konten-konten itu sekarang ya kan ada di YouTube itu. Bertarung sama dukun santet, ngobati pasien begini-begini itu, kan otomatis saya kembali ke masa lalu saya. Untung dulu saya nggak direkam gitu kan. Untung dulu belum ada YouTube kan. Sebab kalau saya lihat itu kan malu saya. Astagfirullah, ini seandainya aku ini malu, ini seandainya aku punya YouTube dulu udah tak hapusin semua kan. Malu Beb. Tapi ini kan masalah dimensi ruang dan waktu. Ternyata ada orang yang sekarang dengan bangganya menunjukkan itu, padahal saya malu itu. Tapi dia malah bangga bikin konten setiap hari masalah seperti itu gitu kan. Nah, jadi intinya gitu, Ustaz. Ana malu. Untung dulu nggak punya YouTube gitu aja. Malunya kenapa, Gus? Ya itu kan membodohi, itu settingan, Beb. Saya nggak akan mencabut ucapan saya siapapun. Saya nggak usah sebut nama lah. Mau ada berapa ratus itu, yang intinya konten seperti itu settingan. Walaupun settingan itu tidak salah, cuman ya tetap aja banyak mudorotnya, karena banyak pasien yang jauh-jauh, ya intinya ketipu lah, hartanya, uangnya, akhlaknya, akidahnya. Itu settingan ya, settingan. Siapapun kalau nggak terima datang ke rumah saya kan gitu. Ini nggak akan saya cabut ini. Nggak akan saya cabut. Jadi misalkan ada gini, antum punya konten seperti itu, subscribe-nya antum 10 juta umpama, kan kontennya seperti itu. Terus ada orang satu yang menegakkan kebenaran, mengatakan bahwa antum settingan, walaupun ini subscribe-nya cuma satu orang. Kita kalau punya iman, kita harus percaya ini satu orang ini. Tapi ini kan hukum dunia kan nggak begitu. Yang negatif yang lebih menarik gitu kan. Gitu, itu settingan. Yang tidak terima datang ke sini. Itu settingan dalam hal apanya itu Gus? Semuanya. Jadi settingannya begini maksudnya. Pertama dia bangun image, ya kan? Dia bangun image supaya dia dikenal orang sakti, punya kelebihan. Pertama. Kedua, targetnya nanti banyak tamu di rumahnya. Nah, banyak tamu, berobat. Dari situ ekonomi masuk. Ya wallahualam, mau buat bangun pesantren, bangun padepokan, bangun apa, intinya uangnya dari situ masuk. Nah yang ketiga, coba antum tes orang kalau datang ke seperti itu, 99% pasti ditangani protokoler santet. Sekarang ini kalau orang mati corona, walaupun nggak corona. Coba antum ke sana, apapun masalahmu, rumah tangga berantakan, santet. Ya kan, kepala pusing, santet.
gitu kan, apa coba dagangan sepi, santet, udah gitu aja. Sistemnya begitu memang. Ada keris, ada jin, ada gondoruwo di rumahmu. Itu ada bayang hitam dan putih, ada kuntilanak. Seputar itu saja. Dari situ aja sudah rugi akidah. Sudah rugi akhlak dari situ itu. Ya, nanti yang terus ini berlanjut. Gimana penangkalnya? Beli minyak, beli keris, beli surban, mau bahasanya mahar kayak apa sama aja. Mas kawin, mahar, beli minyak, beli apa. Nah, itu kisi-kisinya begitu. Tapi yang peragaannya itu udah settingan semua, udah diatur semua nanti. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kita itu jawabannya satu gitu. Satu. Santet guna-guna, santet guna-guna. Begitu. Rumah tangga berantakan, dagangan sepi. Padahal kalau rumah tangga berantakan, dagangan sepi itu banyak faktor. Dulu di sini rame, begitu ada jalan tol sepi, berarti jalan tol faktornya. Atau mungkin dia tidak menguasai manajemen langit, tidak mau marketing langit, dia nggak kuasai kan. Duha 12 rakaat, tahajud, mungkin dia nggak kuasai, jadi sepi dagangannya, kalah saingan. Nah, tapi kalau kita datang ke sana pasti sudah diganggu orang. Nah, solusinya nih, gitu sudah, entah minyak, entah sabun, entah keris atau apa, itu sudah belief sistemnya begitu. Nah, terus yang berantem, tarung macam-macam, gobrak mau jatuh, berang itu, ya itulah yang namanya settingannya di situ. Ya, kalau nggak terima datang ke sini nanti, gitu kan. Dan saya nggak akan cabut itu, dan saya nggak usah sebut nama, karena gini, mereka ada juga yang satu perguruan dengan saya juga banyak, dan kita masih jalin silaturahim baik, nggak apa-apa. Ya cuman untuk itunya saya tetap hak batil. Silakan antum bangun seperti itu, silakan. Ya tak doakan mudah-mudahan antum berkah rezekinya. Saya gitu sama dia. Itu kan, dan sudah bisa masuk ke sini podcast nggak bisa karena memang udah beda frekuensi, udah nggak bisa. Silakan kalau tersinggung silakan. Apa saya yang ke sana atau dia yang ke sini? Tapi jangan berantem kayak anak kecil. Kita berantem hujah, kita berantem untuk umat gitu loh. Jangan dibodoh-bodohin. Settingan. Udah kurang jelas. Settingan. Gitu ngambil guna ya. Tetapi settingan itu juga tidak harus diartikan negatif, Ustaz. Dalam rangka membangun sugesti kepada pasien, kadang diperlukan settingan. Boleh itu. Ada pasien yang memang otaknya itu sudah sihir, santet. Ada orang seperti itu. Itu walaupun diobati dengan cara apa-apa nggak sembuh karena memang otaknya udah santet. Udah yakin. Nah, itu kita perlu setting itu. Wah, berarti aku akan ikuti nih alur pikirannya orang ini. Kita keluarkan ulat, kita keluarkan paku dari tubuhnya, dari mana kayak itu, dari rumahnya kayak, supaya terbangun sugesti keyakinan dia dengan saya itu. Begitu sudah yakin, baru kita sugesti akidahnya, kita bangkitkan imannya. Boleh kalau begitu, tanpa mengambil keuntungan sepeser pun dari situ boleh. Gitu. Saya sudah ngambil pocongan berapa kemarin tuh? 4 apa kemarin? Bahkan bongkar keramik itu. Wallahi itu keramiknya baru itu. Wallahi itu. Ya, bukan saya yang masukkan ke dalam keramik itu. Ya, tapi itu settingan gitu kan. Itu settingan kelas tinggi itu. Nggak usah dibuka di sini. Nah, ini menurut Ustaz Iqbal gimana nih? Ya, itu yang disampaikan beliau benar, karena anak pernah jumpa sama beberapa orang yang memang dunianya arah seperti itu gitu. Yang pertama kali dilirik di saya itu cincin, Bos. Ini cincin gitu. Ditanya, dapat dari mana nih segala macam. Itu ada penunggunya, ada ini segala. Tapi anak nggak yakin, akhirnya anak turut. Iya benar, saat ini anak kalau pakai cincin ini duduk di restoran, duduk di rumah makan nggak bayar, kita bilang gitu. Masa sih katanya? Ya duduk doang nggak bayar. Kalau makan minum kan baru urusannya sama kasir gitu. Nah, jadi gitu Ustaz ya. Jadi banyak kok pasien yang sudah berobat ke mereka, yang di YouTube itu datang ke sini juga banyak. Makanya saya teramat banyak yang tidak saya upload sebenarnya di YouTube itu, menyangkut rahasia mereka. Jauh-jauh datang itu harus ngantri. Kalau pengen cepet ngantrinya harus bayar itu, sama manajemennya begitu.
Itu dunia saya semua itu, Beb. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu masa lalu. Iya, ya tuh yang kasihan paling-paling kemarin ada suami dicakar istrinya, dicakar sama istrinya kan, masalah kecil berantem terus, akhirnya datang ke salah satu yang di YouTube itu, datang, ya, oh di dalam tubuh istrimu ada penunggunya, begitu jawabannya, Beb. Astagfirullah. Nah kan kalah ini, jadi kemarin datang ke sini, terus saya jawab, Mas, bukan istrimu ada penunggunya, ya kamu sebagai presiden rumah tangga yang tidak punya nilai. Jangan-jangan penghasilanmu jauh di bawah istrimu, atau jangan-jangan kamu nggak sholat, sehingga sebagai pemimpin rumah tangga kamu gagal di mata sampai beraninya istrimu mencakar wajahmu begitu. Ya hanya masalah cekcok kecil, Gus. Kadang istri bilang A, saya bilang B. Ya, kalau cuman begitu ngalah lah. Kalau hanya seperti itu ngalah lah sama istri, menghargai istri. Kalau hanya A sama B, nggak usah sampai dicakar begitu. Kalau istri saya jangankan nyakar, menatap mata saya aja nggak berani. Bukan berarti takut, kita menghargai. Ada kalanya saya berperan sebagai sahabat untuk istri saya, ada kalanya saya berperan sebagai bapak untuk istri saya, ada kalanya saya berperan sebagai kekasih untuk istri saya, teman curhat, dan ada momentum tertentu saya berperan sebagai suami, sebagai presiden rumah tangga yang tidak boleh diganggu gugat. Nah, kalau istri nyampaikan pendapat, kalau selama saya nggak ganggu harga diri saya, ngalah aja saya. Ya, tapi ada kalanya saya presiden, nurut, titik, selesai, diem sudah istri saya. Jadi nggak perlu ke dukun. Kalau ke dukun nanti, wah istrimu ada penunggunya. Guna-guna, gitu loh, Ustaz. Tapi nggak apa-apa ya, karena mereka juga samalah dengan koruptor, Ustaz. Koruptor itu pertama nangis hatinya, ya Allah, ya Allah. Pertama, tapi karena dia terjebak oleh lingkungan itu, koruptor seru, akhirnya hari, minggu, bulan, lama-lama mati hati nurani, lama-lama enak aja korupsi, sehingga bikin konten korupsi setiap hari dia enak karena udah mati. Sama dengan konten ini, awalnya mungkin dianggap biasa, settingan itu dianggap biasa, tapi lama-lama dipuji subscriber gitu kan, subscribe-nya naik, hebat, sakti, akhirnya terbangun euforia di alam bawah sadarnya. Secara nggak sadar terbangun iman, oh ya sakti. Nah, lama-lama mati itu hati nurani, dan akhirnya dia asik bermain di wilayah itu. Settingan tapi dia nggak merasa, dan dia bangga dengan itu. Wah bahaya itu, Ustaz. Kalau ruqyah, Gus, ini kan ada kaitannya pastinya kan, ada kaitannya antara seorang tersebut mendatangi dukun dan juga orang tersebut kedatangan tamu gitu. Nah selain mungkin masukkan khotam apa jin ke dalam tubuh salah satu orang, juga itu pasti ada ruqyah-ruqyahnya. Itu menurut antum gimana? Kalau ruqyah itu sebenarnya alami, Ustaz. Alami ya, ruqyah. Di mana-mana kalau tubuh itu dalam kondisi negatif, entah depresi, kebanyakan masalah hidup, ketekan hutang, apalah ya, depresi, tertekan batinnya, terus kemudian keruh hatinya, kosong jiwanya. Nah di situ macam-macam itu energinya itu. Tidak harus disantet orang, tidak ya. Ya energi dia sendiri, setan, iblis, jin ada di situ semua. Begitu dibacakan ayat, gitu kan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an misalkan, atau laqad ja'akum rasulun min, dibacakan ayat-ayat begitu, maka berontak itu wajar, Ustaz. Bukan sesuatu yang aneh sebenarnya. Gitu kan. Terus kemudian mungkin karena depresi ya, karena mungkin sudah 2 hari nggak makan gitu kan, begitu dibacakan ayat berontak gitu kan, maka terjadilah terjadi apa istilahnya ya, kontraksi itu antara jasmani dia dengan rohani dia, maka efeknya bisa muntah, bisa jerit, kan itu sebenarnya biasa di dunia ruqyah. Udah biasa saja. Tapi kalau ketemu yang settingan tadi itu didramatisir, bisa jadi bab khusus itu. Oh berarti dia beda, Gus ya, antara ruqyah dengan yang settingan tadi beda. Iya, karena walaupun settingan, walaupun settingan, coba kalau besok ada tamu antum yang sedih, bacakan ayat ruqyah, jerit walaupun antum bukan ahli ruqyah, gitu kan. Memang begitu reaksinya, nggak usah didramatisir.
Oh ya sudah, begitu kasih air putih sembuh selesai. Kalau ahli ruqyah yang beneran. Tapi kalau ahli ruqyah yang settingan tadi itu, muntahnya sudah jadi konten, Beb. Nangisnya sudah jadi konten. Oh, kesurupannya bisa jadi konten. Itu aja bedanya. Banyak ahli-ahli ruqyah yang nggak masuk YouTube tuh banyak, Beb. Tak kasih, boleh ya, tak bocorkan ya. Tak bocorkan ya. Jadi saya pernah ngeruqyah ini, saya pernah ngeruqyah orang. Padahal bacaan ayat saya juga nggak begitu fasih gitu kan. Tapi karena memang orang ini bener-bener tertekan, muntah darah. Ya, tapi kan nggak saya syuting darahnya, nggak tak jadikan konten. Dah biasa saja, bahkan tak blur wajahnya waktu ada di YouTube di Munjat Channel itu, muntah darah, gitu. Karena memang terlalu berat beban hidup dia itu, dan itu tidak dari orang, tidak dari santet orang. Gitu, kita keluarkan beban batinnya dia itu. Bayangkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nyimpan beban hidup sendirian, nggak cerita mertua, nggak cerita tetangga, ditahan sendirian, dipendam sendirian, Beb. Tiba-tiba mau curhat nggak percaya orang, soalnya mau curhat nggak percaya, Beb. Jadi selama ini dia mengungkung hidupnya itu dengan penderitaannya. Begitu ketemu saya percaya, langsung curhat. Nah, selama ini dia nggak pernah dengarkan ayat-ayat ruqyah. Maka begitu tak bacakan ayat ruqyah, keluar semua. Isi perutnya, isi hatinya, isi batinnya keluar semua. Itu reaksi normal itu, Beb. Tidak harus diganggu jin, enggak, Beb. Itu kan saya blur, enggak saya explore, ya sudah. Bahkan muntah darahnya waktu itu langsung kita bungkus ya. Muntah darah itu, Beb. Kamera tak kasih kode kameranya, nggak usah blur, nggak usah disyuting darahnya, ikat. Karena bukan itu konten saya, Beb. Konten saya nyerang rezim, mengkritik rezim, bukan itu. Udah ya, jadi kalau ada apa-apa saran saya nggak usah ke sana. Karena kalau Anda ke sana pasti nanti ujung-ujungnya diganggu orang, diganggu setan, diganggu jin, ujung-ujungnya. Itu udah protokolernya memang begitu gitu. Jadi lebih baik udah baiti jannati lah. Ya, sinari rumahmu dengan Al-Quran. Tegakkan syarat Islam di rumahmu, selesai sudah, insya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada beban yang melebihi batas kemampuan hambanya, itu nggak ada. Mungkin gitu, Beb. Cukup. Settingan ya. Udah saya cabut itu settingan. Tapi kalau Anda masih suka silahkan, nggak apa-apa. Manusia punya pendirian masing-masing. Nggak apa-apa, silakan. Kalau nanti ada yang misalkan nggak terima saudaranya antum yang punya dukun begitu, sini nanti. Antum kan punya saudara juga ada beberapa dukun kan? Nggak ada. Anda nggak yakin sama itu? Boleh, adu ilmu. Adu ilmu ya. suruh datang sini ya. Jadi saya bisa, Beb, bikin orang nangis. Saya bisa. Coba lihat YouTube saya yang lama itu. Saya kan punya acara seminar sholat khusyuk sebelum ada corona itu. Seminar sholat khusyuk di acara ada di Munjat Channel, lihat. Di acara seminar sholat khusyuk itu ada session yang namanya ruqyah juga ada. Pingsan sampai adan gulung-gulung. Itu kerjaan saya dan itu asli itu. Bukan settingan itu. Itu kan intinya gitu loh, bikin orang nangis itu gampang, bikin orang sedih itu gampang. Semua itu hanya tinggal main rasa. Kita ini sutradaranya kok. Hanya ini mau dipakai memanfaatkan orang apa enggak, untuk menipu orang apa enggak, paskanya itu yang penting. Gitu, Ustadz ya. Nanti anak main ke rumahnya sampean, siap-siap. Nanti tak bongkar keramiknya sampean, keluar pocongan di situ nanti. Saya kan belum pernah ke sana. Dibuktikan nanti ya. Dibuktikan, boleh? Boleh guys. Ya, kita tunggu ya. Saya akan ke rumahnya dia. Yang di Pagar Nusa kan begitu. Ada keris-keris itu ditanam-tanam di bambunya dia itu. Itu bambu itu mati itu, nggak ada lubang di situ. Dari mana masukkan itu? Gitu kan. Nah, nanti saya ke rumahnya sampean. Dibongkar bongkar. Nanti aneh yang beli baru, tak ganti baru nanti. Pasti ada isinya. Ada isinya. Tinggalan tuh minta apa? Boneka kayak bambu kayak jenglot kayak bisa. Gitu saya. Itu infotainment, itu entertainment.
Dan itu nggak apa-apa, itu orang silakan lah, orang menempuh jalan hidupnya silakan. Jadi nggak usah tersinggung ya, saya nggak nyebut nama, saya juga nggak mau bahas ini ya. Beliau aja nanya, salah sendiri Beliau nanya. yang tanya. Tanya akhirnya dibongkar sama Gus Nur, saya cuma diam. Itu kan kebetulan karena beliaunya ahli di situ gitu. Kalau anak nanya sama antum ya nggak nyambung sih. Gitu. Jadi mumpung ada ahlinya kita tanya. Kemudian kalau ini terakhir dari Ana nih, pertanyaan terakhir dari Ana. Itu kan Ana lihat Gus banyak gitu ya channel-channel di YouTube itu yang nyerang-nyerang antum, yang kritik rezim segala macam itu. Memang Ana udah pernah dengar sih jawaban dari antum langsung gitu kan. Jawabannya ya kalau mau tahu penjelasan lengkapnya ya jangan dipotong-potong videonya gitu kan. Antum sendiri yang bersangkutan apa nggak ada niat pengen tabayun datengin gitu sebagaimana dulu Gus Arya gitu? Gus Arya, saya nggak pernah ke sana. Ya maksudnya kita buat laporan ini karena kita udah diserang, dibuat hoax, dibuat fitnah gitu. Ini kan sekarang Anda lihat ada beberapa channel itu yang suka motong-motong video gitu kan, jelek-jelekin, bikin fitnah segala macam gitu. Yang antum tahu apa? Siapa? Paling jentol itu yang Ana lihatnya condong ke adu domba ya, condong ke adu domba. Itu ada channel Manusia Plural itu. Ada deh. Soalnya dari beliau Ana lihat bahwa antum ada nama antum, video antum, sedangkan Ana cek di Munjat channel tanggapan nama itu belum ada. Jadi mumpung ketemu sama orangnya gitu kan. Enggak, saya memang enggak ada waktu untuk lihat channel-channel mereka gitu kan. Saya enggak lihat channel mereka, apalagi untuk nanggepin itu enggak ada di otak saya, rumus itu enggak ada. Buang-buang waktu gitu kan. Toh mereka hanya motong-motong video saya aja, mau bener sekalipun nggak penting bagi mereka. Yang dicari mereka kan salahnya, walaupun nggak salah dibikin salah kan begitu. Jadi nggak penting. Justru saya kadang-kadang heran juga, saya malah tertarik gitu, ada orang yang komentar tuh hebat Gus Nur ini. Salahnya aja bisa ngasih makan orang. Ya, Gus, salahmu aja itu bisa dibikin rezeki sama orang. Cari makan mereka, gitu. Apalagi benermu. Yang penting bukan saya yang ngurusi hidup mereka. Bukan saya ngurusi hidup mereka. Kenal aja enggak. Saya ngeritik rezim. Rezim itu sistem. Ada menteri, ada presiden, ada kiai, ada ulama, ada Gus di situ. Ya mungkin mereka bagian dari ulama, bagian dari Gus yang ada di rezim itu yang nggak terima, jadi wajar saja. Yang penting konten saya original konten, saya pertanggungjawabkan. GN13 Munjiat channel, Munjiat itu nama anak saya, tuh Munjiat namanya. Karena kalau pakai Gus Nur official diblokir. Nah, jadi itu suka nggak suka, kalau mau tahu salah benar saya ya di Munjiat, udah komplit. Paling enggak 30 menit. Paling tidak 1 jam, udah urutannya lengkap. Nah, mereka kan hanya dipotong, dan itu sebenarnya ada pasalnya itu, Ustadz. Itu kalau dilaporkan kena itu berat. Nggak saya laporkan karena saya nggak punya waktu. Nomor 2 saya belum percaya sama hukum yang sekarang ini, jadi buang-buang waktu aja. Masya Allah. Itu ya, nggak ada waktu saya. Atau gini, kita akhiri konten ini dengan pertanyaan lah, sama nanya. Anggap aja saman orang yang tadi itu di YouTube itu. Ana udah kelar Gus, sudah. Oh sudah. Udah, itu udah cukup sebenarnya. Ini tukang nanya. Antum kalau masih ada Fadl. Gitu. Kita udah cukup jelas gitu. Saya simpel, kalau saya salah saya minta maaf, selesai. Nggak akan lari saya. Ya kan? Gus kamu pelin-pelan. Kalau memang bisa saya bantah, enggak ya saya minta maaf, selesai. Tadi kita bahas sepelin plan saya, nggak ada rakyat yang kelaparan, udah selesai. Nggak ada umat yang hidupnya susah. Sepelin plannya saya begitu. Dan itu bukan berarti pelin plan. Kadang lain dimensi, lain ruang dan waktu. Tadi udah kita bahas. Dulu saya pernah bilang saya nggak punya keturunan kiai. Bapak saya pendekar, mbah saya petani. Dulu saya ngomong begitu karena memang waktu itu saya nggak tahu nasab saya. Jadi waktu itu video itu bener memang. Tahun berapa itu? Karena setahu saya bapakku pemain debus, mbahku petani. Sudah itu aja. Waktu itu. Tahun berapa itu? Jadi dengan PD-nya saya nggak punya nasab kiai. Mau apa kamu? Memang iya ada punya nasab kiai saya waktu itu. Setahu saya hanya pendekar, petani ya sudah. Dan itu nggak pernah saya sesali, Beb.
Begitu ketemu Habib Rizik di Mekah, Gus, waduh, sampean ini kok berani sekali tuh, putus surat takutnya sampean ini gitu. Jangan-jangan sampean ini punya mbah pejuang, mbah ulama. Ah, enggak Beb, saya cuman anaknya petani. Gitu saya di Mekah itu. Enggak lah, coba cari kalau nggak percaya. Itu lengket di otak saya itu, katakan Habib Rizik itu. Cari coba nasabmu kalau nggak percaya. Nggak mungkin itu. Karena yang namanya giroh, perjuangan, keberanian, ketakutan itu gen. Ada unsur genetik di situ. Saya lihat Gus Nur ini punya genetik pejuang. Nggak mungkin kalau cuma petani. Aduh, pulang dari sana saya kumpulkan saudara-saudaranya Abah yang masih hidup itu, baru saya, dan selama ini saya nggak pernah begitu mengurusi hidup masing-masing aja. Apalagi waktu itu Habib Rizik mengeluarkan hadis, mengeluarkan ayat, betapa pentingnya nasab itu kan, ada hadisnya ternyata. Baru saya catat fulan, terus mengerucut ke Beligah Madura itu, mengerucut ke sana, saya ada di Munjiat itu. Singkat cerita, ketemu sudah ini ketemu sampai sekarang. Jadi sampai sekarang paman saya menjadi sepopo semua tuh banyak kiai-kiai di Madura. Jebolan kitab kuning semua hafal sampai sekarang banyak. Mbah-mbah saya, paman-paman saya itu pengasuh pesantren, pengasuh madrasah, ngajar kitab kuning banyak. Bahkan bujuk saya ada namanya bujuk pangeran itu, saya mentok sampai ke situ di Beliga. Berubah sekarang ceramah saya untuk cebong-cebong itu ya. Alhamdulillah ada keturunan ulama, ada mbah saya ulama. Mau apa kamu? Justru makin galak. Memang iya gitu loh. Nah itu sama cebong dipotong, yang dulu anaknya petani sama sekarang dipotong digabung. Baru dia katain pelin-pelan gitu. Gus Nur berubah nasab pelin-pelan. Orang yang tidak ngerti media nonton ya iya saja pelin-pelan. Ya, pertama anak kiai tidak punya nasab kiai. Pertama anak pendekar debus tidak punya nasab kiai. Sekarang punya nasab kiai. Ditelan. Padahal itu kan video lama sudah lebih. Ya sama dengan Indonesia nggak butuh Habib Rizik itu kan. Dulu saya pernah ngomong begitu kan. Itu sampai sekarang dijadikan bahan gorengan, nggak masalah lah Bib, hidup itu nggak usah mikir itulah. Yang penting sekarang kita sukses gitu ya, kaya raya. Kaya raya dengan tidak membohongi, ataupun kaya raya dengan tidak korupsi. Jadi kalau saya ngomong settingan tadi nggak usah tersinggung, karena memang kebenaran kadang pahit rasanya. Kan kita nggak nyebut nama, ya silakanlah dipikir sendirilah, gitu kan. Dan saya juga tiap hari dihujat ya, nggak ngambil pusing kok. Saya tiap hari dibilang menipu, nggak ambil pusing. Punya jalan masing-masing, Gus. Punya jalan masing-masing. Gitu. Saya tanggung sendiri-sendiri. Iya. Katanya antum mau silaturahim ke salah satu yang di YouTube itu. Salam untuk beliau ya. Insyaallah. Silahkan dilanjut settingannya ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Beb. Kita satu hero ya. Nggak apa-apa, insyaallah. Insyaallah. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Ya, ambil barokahnya ya. Insyaallah. Udah? Udah dilanjut. Antum kalau ada dilanjut Fadol, kalau enggak ada biar diakhiri. Cukup, Gus. Tentu baik buruk Allah, kekurangan kesalahan, kekhilafan itu datang dari kami. Ya. Nah, kebenaran, seandainya video ini ada kebenarannya, itu datang dari Allah. Tanpa bermaksud menyinggung siapapun, karena obrolan ini juga nyantai, ngalor ngidul tanpa dikonsep, ya udah sekeluar-keluarnya. Tetapi insya Allah kita ini manusia yang punya akal, kita manusia yang punya integritas, kita manusia punya naluri. Di samping ngomong itu otomatis otak ini sudah merancang, otomatis itu mulut ngomong, otak dan hati itu udah, ini pantas, ini enggak, ini bisa dipertanggungjawabkan, ini enggak, itu udah otomatis itu. Makanya apapun yang kita omongkan siap kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kurang lebih begitu ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tat, tutup sholawat, Tat. Sholawat yang enak, ayo apa? Bisa sholawat? Ya udah, antum yang mimpin Gus. Antum bisa Kita makmuman aja. Enggak, yang enak. Anak nggak bisa yang enak. Apa? Biasanya kan antum pinter sholawat itu. Oh, enggak, Apa? antum kontennya macam salawat gitu. Salawat antum aja. Ah, yang mana? Yang mana? Ini punya salawat Gus. Yang mana? Yang mana? Coba saya. Enggak salawatnya biasa Habib Hanif Bapak. Ah, coba saya aja. Bukan itu, bukan Yang itu. gimana? Yang waktu malam di Habib Sodik, yang waktu malam tablik akbar itu. Hah. Lupa. Ya udah. Yang Habib Hanif gimana? Yang Habib Hanif yang Allahumma sholli. Oh anu, Askil. Ayo Beb, sekali antum imam ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidi mursalin. Sallallahu rabbuna Ya Allah, ala nuril ini hambamu mubin bersolawat menyebut nama kekasihmu. Ya Rasul, ini umatmu bersolawat memanggil-manggil namamu. alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qabul insyaallah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Amin. Ya, ditutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.